Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Fiona dengan NIM 2030306009 dari jurusan Psikologi Islam akan menjelaskan materi tentang jenazah. Yang pertama, membesuk orang sakit. Setiap muslim apabila melihat saudara sedang sakit, maka ia harus yang pertama menguasai mentalnya, memakai pakaian sederhana sesuai dengan situasi dan kondisi. Waktunya diatur sesuai dengan jam tamu dan harap bisa mendoakan orang yang sedang sakit. Yaitu untuk laki-laki, syafaqallahu an maradika innallaha ma'as sabirin. Dan untuk perempuan, syafaqillahu an maradiki innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, selanjutnya pembawaan harus yang bermanfaat, terutama bagi yang sakit atau keluarga yang menunggu. Waktu masuk harus mengucapkan salam dan pembicaraan harus yang menyenangkan bagi si sakit dan keluarganya. Selanjutnya menyampaikan harapan supaya sabar, terus harap memberi nasihat dengan rangkaian doa semoga Allah menolongnya. Jika sakitnya sudah gawat atau sakarat, maka menyuruh berbaik sangka baik kepada Allah maupun kepada manusia. Menyuruh optimis bahwa Allah akan menyembuhkan. Selanjutnya membacakan surat Yasin di dekatnya. Menyuruh berwasiat jika dia punya harta apalagi kaya. Ajarkan atau membaca atau bimbinglah atau talqin dengan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Bila sudah meninggal, jika sudah jelas meninggal dunia, maka membaca istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma arjini fi musibati wa klufi khairan minha. Selanjutnya menutup matanya jika matanya tidak tertutup sambil berdoa, dan melipat tangannya ke dada. Selanjutnya menutup mulutnya rapat-rapat, bila perlu diikat. Menghadap ke arah kiblat, menutup dengan kain bersih, dan memberitahukan kepada keluarga dan kerabat serta kaum muslimin tentang kematian ini. Selanjutnya yaitu menyuruh keluarga supaya sabar, menyuruh keluarga berdoa, dan melarang keluarga meratapi jenazah, menyuruh keluarga membayar hutang-hutangnya, serta menganjurkan kepadanya supaya cepat dimakamkan. Dan doa menutup mata mayat, yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillahi, subhanallah Allahumma yasir alaihi amrahu wa sahil alaihi ma ba'dahu wa as'iduhu biliqa'ika waj'al ma kharaja ilaihi khairan min ma kharaja anhu. Selanjutnya yaitu takziah. Adab bertakziah yang pertama, tujuan takziah adalah menghibur dan meringankan beban pemikiran keluarga. Selanjutnya mengucapkan salam masuk rumah duka, mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Seorang yang ahli memberikan tausiah agar bersabar dan merelakan kepergiannya. Dan bertemu dengan keluarga si mayat sambil berdoa Allahumma gfirlahu atau Allahumma gfirlaha, azama ajaraka wa as-sana gasaka wa ghaffara limayitika. Jangan bergurau yang tidak baik, ikut menyolatkan jenazah, dan sewaktu akan pulang harus minta izin dari keluarga dan mengucapkan salam. Di dalam penyelenggaraan jenazah ada 4 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama memandikan, mengapani atau membungkus, menyolatkan, serta menguburkan atau memakamkan. Yang pertama kita sediakan dulu kain kafan jenazah. Warnanya harus putih. Kafan yang terbaik itu adalah yang putih. Sekurang-kurangnya 1 lapis, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Sebanyak-banyaknya jenazah perempuan, sebanyak-banyaknya 5 lapis yang terdiri dari selendang atau mukena, baju, sarung, 2 lapis pembalut. Jika jenazah laki-laki 3 lapis tanpa baju dan sorban. Jika ingin pakai baju maka bikin baju gamis. Selanjutnya siapkan tali pengikat sebanyak 5 utas dan diambil dari pinggir kain kafan. Selanjutnya siapkan kapas secukupnya, digunakan untuk penutup lubang atau rongga, telapak tangan, telapak kaki, lipatan-lipatan, telinga, hidung, mata, mulut, ketiak, dubur dan kubul, serta sedikit untuk kasur di bagian kanan jenazah. Selanjutnya doa sewaktu merobek atau menggunting kain kafan. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi. Allahumma ja'al lihazal mayiti atau lihazil mayitati tafiqnahu atau birahmatika ya arhamar rahimin.
Lanjutan doanya, Allahumma ja'al libasahu atau libasaha anil karimi wa adkhilhu atau wa adkhilka al jannata ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutannya, Allahumma ja'al hazas saubata lahu atau laha rahmatan wa hifzatan wa kiramatan wa nuzuran wa hijaban masturan birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya yaitu memandikan jenazah. Mayat atau jenazah yang harus dimandikan adalah yang pertama mayat atau jenazah yang harus dimandikan yang pertama jenazahnya orang Islam, laki-laki dan perempuan, tidak mati syahid dan tubuhnya masih ada walaupun sedikit. Persiapan untuk memandikan mayat atau jenazah yang pertama, tempat mandi sebaiknya ditinggikan seperti di atas keranda atau ranjang. Selanjutnya, persiapkan air secukupnya. Air itu sebaiknya diberi harum-haruman. Setelah itu mandi jenazah ada dua cara. Yang pertama cara sederhana, yang kedua cara yang lebih sempurna. Selanjutnya kita bahas cara yang sederhana. Menyampaikan air ke sekujur tubuh jenazah disertai dengan niat mandi setelah dihilangkan najis dan kotoran yang menghalangi sampainya air ke kulit jenazah. Cara yang lebih sederhana yang pertama, tempat mandi di ranjang atau keranda ditinggikan bagian kepala, tersisi dari orang banyak, pakai pakaian mandi yang agak longgar. Air yang akan digunakan adalah air yang suci, bersih, dan dicampur dengan harum-haruman. Persiapan kain perca sebanyak 7 lembar dan dipotong-potong. Selanjutnya yang berhak memandikan jenazah, jika jenazahnya laki-laki, yang pertama laki-laki ditambah dengan istri dan anak, karib kerabat, orang yang memimpin, dan mayat perempuan ditambah dengan kalau mayatnya perempuan, yang pertama perempuan pula ditambah dengan suami dan anak, karib kerabat, orang yang memimpin, dan pakai sarung tangan bila perlu. Siapkan sabun mandi secukupnya. Dan materi selanjutnya yaitu teknis atau kafiat memandikan. Yang pertama, berniat memandikan jenazah. Jenazah laki-laki, nawaitul ghusla li hazal maiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Dan jika jenazah perempuan, nawaitul ghusla li hazihil maitatil fardhu kifayati lillahi ta'ala. Sebelum mandi, sunat diwudukan lebih dahulu dengan niat wudu untuk jenazah. Niat untuk wudu jenazah itu yaitu nawaitu wudu ali hazal maiti hazihil maitati sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya sengaja aku mewudukan jenazah ini sunnah karena Allah Ta'ala. Mulailah memandikan dari bagian kanan jenazah. Selanjutnya buanglah segala kotoran yang menghalangi air ke sekujur tubuh jenazah. Bersihkan seluruh tubuh anggota badan jenazah seperti kemaluan, dubur, mulut, mata, telinga, hidung, gigi, kuku, dan bagian bawahnya. Tekan perutnya perlahan sampai keluar kotoran. Langsung istinjakan dengan tangan kiri, pakai pembalut dengan kain perca tadi. Setelah selesai mandi, maka diwudukan kembali. Setelah itu siram dengan air bersih sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali, atau yang dinamakan dengan mandi 9. Terakhir dengan air kapur atau harum-haruman, baca doa sewaktu menyiram. Siraman pertama, Allahumma firlahu atau laha ya Allah. Siraman kedua, Allahumma firlahu laha ya Rahman. Siraman ketiga, Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha ya Rahim. Selanjutnya siram dengan air kapur sambil berdoa Ghufranaka ya Allah, Ghufranaka ya Rahman, dan Ghufranaka ya Rahim. Bila sudah siap mandi, dilap atau seka dengan kain handuk. Selanjutnya jika mayat perempuan, dijalin rambutnya 3 jalinan, 1 di ubun-ubun, 1 di kiri, dan 1 di kanan. Selanjutnya, beri minyak harum atau kasturi atau minyak melati. Diangkat perlahan ke tempat kafan sambil baca doa Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Kita masuk ke memasang kain kafan. Yang pertama, letakkan pengikat sebanyak 5 utas, yaitu di ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Selanjutnya, kafan atau pembalut dibentangkan dengan cara susun yang paling lebar
paling bawah, 3 untuk laki-laki, dan 2 untuk perempuan. Bagi jenazah perempuan, letakkan mukenah, baju, dan kain sarung di atas kain pembalut. Di sela kain kafan dan baju diberi kapur barus dan harum-haruman. Mayat diletakkan di atas kain kafan yang terbentang dan dipasang kapas di bagian dubur, kemaluan, telinga, hidung, mulut, leher, dada, telapak tangan, dan kaki, sekurang-kurangnya pada rongga atau lubang. Setelah itu dipasang sarung, baju, dan mukena. Jenazah dibalut dengan cara pertemukan pinggir kain pembalut lalu digulung ke depan kita dengan cara silang. Diikat dengan tali yang 5 utas tadi, yaitu di atas kepala, dada, pinggul, lutut, dan ujung kaki. Selanjutnya baca doa memasangkan kain kafan, yaitu syahadat selengkapnya. Untuk laki-laki memakai hu dan perempuan memakai ha. Contohnya Allahumma ja'alhu atau ha minat tawabin dan seterusnya. Selanjutnya diletakkan ke atas keranda atau usungan yang sudah disiapkan di alas dengan kasur atau tikar dan ditutupi dengan kain yang biasa digunakan yang bertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah mengkafani, kita lanjut ke dalam menyolatkan jenazah. Syarat sah salat jenazah yang pertama, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Letak jenazah sebelah kiblat dari orang yang akan menyembahyangkan kecuali bila salat gaib. Selanjutnya syarat orang yang akan salat jenazah sama dengan syarat salat biasa, yaitu suci badan dari hadas besar dan hadas kecil dan juga najis. Suci pakaian dan tempat dari najis, menghadap ke arah kiblat dan menutup aurat. Rukun salat jenazah ada berniat salat jenazah, berdiri bagi yang sanggup, dan takbir 4 kali. Bacaan Al-Fatihah sesudah takbiratul ihram, baca salawat atas Nabi sesudah takbir kedua, baca doa untuk jenazah sesudah takbir ketiga, baca doa untuk orang tua dan kaum muslimin sesudah takbir keempat, dan mengucapkan salam sesudah doa pada takbir keempat. Selanjutnya tata cara sholat jenazah. Yang pertama, letakkan mayat di arah kiblat dengan kepala bagian kanan imam. Selanjutnya posisi imam berdiri di tentang kepala untuk mayat laki-laki dan di pinggang untuk mayat perempuan. Imam menyuruh makmum bersaf 3 saf. Kemudian berniat usolli ala hazal mayiti arba'a takbirati fardhu kifayati mahmuman atau imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya di waktu takbiratul ihram atau takbir pertama, yaitu aku salat mayat laki-laki atau wanita 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau makmun karena Allah. Selanjutnya itu membaca takbir dan membaca surah Al-Fatihah dari awal sampai walidain. Selanjutnya takbir kedua lalu baca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya di takbir ketiga baca doa untuk mayat. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqihi minal qataya kama yunakka sawbul abyadu minad danas wa adbirhu daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha naqiha fisnata qabri wa azaban nar. Selanjutnya jika mayat anak-anak sunnah dibaca Allahumma ja'alhu atau Allahumma ja'alha sulafan wa faratan wa ajran wa zukran wa izatan wa tibaran wa syafi'an libawahi atau ha. Selanjutnya takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Selanjutnya ucapkan salam ke kanan Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah dan ucapkan salam ke kanan Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah dan ke kiri wazubika min sakatika wan nar. Selanjutnya berdoa untuk mayat dan kaum muslimin. Selanjutnya menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu sifat kuburan.
Yang pertama, panjang dan lebarnya disesuaikan dengan ukuran jenazah yang akan dikuburkan. Selanjutnya, dalamnya setinggi orang tegak ditambah sejengkal sehingga tidak tercium baunya dari luar dan tidak dibongkar oleh binatang luas. Selanjutnya, lahat digali diarahkan atau bagian kiblat sehingga apabila jenazah dimasukkan dan ditutup dengan papan sehingga terlihat seperti atap rumah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses penguburan. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penguburan. Yang pertama, jenazah segera dibawa ke kuburan, membawanya bersama-sama dengan mengelilingi usungan pembawanya, barisan pengantar. Jika pejalan kaki yaitu di kanan, di kiri dan juga di belakang. Yang berkendara di belakang. Barisan pengantar harus tenang, jauh dari senda gurau. Dalam perjalanan menuju kuburan disunatkan berzikir atau baca ayat Al-Quran. Selanjutnya, hendaklah berdiri ketika jenazah lewat, dan sewaktu mengusung hendaklah didahulukan kedua kakinya. Sebelum dibawa, hendaklah dimintakan maaf kepada pelayat sekiranya ada kesalahan dan diselesaikan utangnya. Selanjutnya, para pengantar hendaklah duduk lebih dulu sebelum jenazah diletakkan di tanah. Selanjutnya, memasukkan mayat ke dalam kuburan. Yang pertama disunatkan memasukkan jenazah ke dalam kuburan melalui bagian kaki kuburan. Yang kedua, mayat diangkat secara perlahan sambil membaca doa Bismillahi wa'ala millati Rasulillahi. Selanjutnya, kain dibentangkan di atas kuburan sewaktu memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Selanjutnya, lepaskan ikatan kain kafan. Di dalam lahat, jenazah dimiringkan ke kanan agar menghadap arah kiblat. Pertemukan pipi kanan mayat dengan tanah. Selanjutnya, sunnah hukumnya meletakkan 3 gumpalan tanah di bawah kepala, badan, kakinya dengan doa kepalan. Minha khalaqnakum, kepalan kedua, fiha na'idakum, dan kepalan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Selanjutnya, menimbun kuburan. Yang pertama, kuburan ditimbun dengan rata, ditanam tumbuhan yang sudah tumbuh, dan agar lebih padat disiram dengan air dan dari kepala sampai kaki, dan diberi batu-batu kerikil. Selanjutnya, mendoakan mayat di kuburan, mohon ampun dosa-dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala agar ada ketetapan hati dalam menjawab pertanyaan malaikat. Dan kita akan masuk ke dalam larangan di atas kuburan. Yang pertama, membangun rumah di atas kuburan, duduk dan salat di atas kuburan, menginjak atau melangkahi kuburan, membangun masjid di atas kuburan, pakai alas kaki ketika berjalan di sela-sela kuburan, dan meletakkan karangan bunga di atas kuburan. Dan kewajiban karib kerabat atau tetangga yang pertama, menolong urusan konsumsi keluarga yang kena musibah, membersihkan atau mengurus alat atau perabot rumah tangga keluarga yang meninggal. Selanjutnya, menyambut tamu yang bertakziah. Dan yang terakhir yaitu bertakziah. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Selanjutnya, mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Seorang ahli memberi tausiah dengan kesabaran dan ketenangan, dan minta izin waktu turun atau pulang. Dan butir-butir dalam tausiah itu yang pertama, membangkitkan kesabaran yang tinggi, bersikap tenang, jangan meratapi jenazah, jangan menyusahkan keluarga mayat, anjuran menyelesaikan utang mayat, dan melaksanakan wasiat mayat jika ada. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, kita sediakan terlebih dahulu kain kafan jenazah. Nah, warna kain kafan sebaiknya itu adalah kain kafan yang berwarna putih, sekurang-kurangnya 1 lapis, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Sebanyak-banyaknya jika jenazahnya perempuan, sebanyak 5 lapis yang terdiri dari selendang atau mukena, baju, sarung, 2 lapis pembalut. Jika jenazahnya laki-laki, 3 lapis tanpa baju dan sorban. Jika ingin pakai baju, maka bikin baju gamis. Dan siapkan tali pengikat sebanyak 5 utas. 1, 2, 3, 4, 5.
Setelah itu siapkan kapas secukupnya. Digunakan untuk penutup lubang, rongga, telapak tangan, telapak kaki, lipatan-lipatan, telinga, hidung, mata, mulut, ketiak, dubur, dan kubul, serta sedikit untuk kasur di bagian kanan jenazah. Nah, doa sewaktu merobek atau menggunting kain kafan, merobek kain kafan, Bismillahi wa ala millati rasulillahi Allahumma ja'al lihazal mayiti atau lihazal maitati takfinahu atau ha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al libasahu atau ha anil karimi wa adkhilhu atau ha al jannata ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya Allahumma ja'al hazaz sawbata lahu atau laha rahmatan wa hifzatan wa karamatan wa nuran wa hijaban masturan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah itu ini kain kafan yang 3 helai tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, tempat mandi sebaiknya ditinggikan seperti di atas keranda atau ranjang. Persiapkan air secukupnya. Air itu sebaiknya diberi harum-haruman. Mandi jenazah itu ada 2 cara. Yang pertama cara sederhana dan cara yang lebih sempurna, dan sebaiknya yang dilakukan adalah cara yang lebih sempurna. Dan di sini saya akan menjelaskan cara yang lebih sempurnanya. Cara yang lebih sempurna yang pertama, tempat mandi diranjang atau keranda dan ditinggikan di bagian kepala. Setelah itu tersisih dari orang banyak, pakai pakaian mandi yang agak longgar. Air yang akan digunakan adalah air suci, bersih, dan dicampur dengan harum-haruman. Persiapkan kain perca sebanyak 7 lembar dipotong-potong. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya teknis atau kafiat memandikan. Nah, sebelum memandikan jenazah, kita harus berniat memandikan jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, yaitu nawaitu gusla lihazal mayiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Dan jenazah perempuan, nawaitu gusla lihazihil maitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Dan sebelum mandi, sunnah diwudukan lebih dahulu dengan niat wudu untuk jenazah. Niat wudu atau jenazah itu nawaitu wudu lihazal mayiti atau lihazihil maitati sunatan lillahi ta'ala. Selanjutnya, mulailah memandikan dari bagian kanan jenazah. Buanglah segala kotoran yang menghalangi air ke sekujur tubuh jenazah. Bersihkan seluruh anggota badan jenazah, kemaluan, dubur, mulut, mata, telinga, hidung, gigi, kuku, dan bagian bawahnya. Tekan-tekan perut perlahan sampai keluar kotoran. Langsung istinjakan dengan tangan kiri pakai pembalut dengan kain perca tadi. Setelah selesai mandi, maka diwudukan kembali. Setelah itu siram dengan air bersih sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali bahkan 9 kali. Bisa disebut dengan mandi 9. Terakhir dengan air kapur atau harum-haruman. Ketika menyiramnya membacakan doa. Siraman pertama Allahumma firlahu atau laha ya Allah. Siraman kedua Allahumma firlahu atau laha ya Rahman. Siraman ketiga Allahumma firlahu atau laha ya Rahim. Dan setelah itu siram dengan air kapur sambil berdoa, Gufranaka ya Allah, Gufranaka ya Rahman, Gufranaka ya Rahim. Bila sudah siap mandi, dilap, diseka dengan handuk. Jika mayat perempuan, dijalin rambutnya 3 jalinan, 1 di ubun-ubun, 1 di kiri, dan 1 di kanan. Beri minyak harum, kasturi, atau minyak melati. Diangkat perlahan ke tempat kafan sambil baca doa Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Dan nah, kita masuk ke dalam memasang kain kafan. Setelah mayat diletakkan di kain kafan, letakkan sebelumnya pengikat sebanyak 5 utas di ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Pembalut dibentangkan, kafan atau pembalut dibentangkan dengan cara susunan yang paling lebar, yang paling di bawah, 3 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Bagi jenazah perempuan, letakkan mukena, baju, dan kain sarung di atas kain pembalut. Nah, di sela kain kafan dan baju diberi kapur barus dan harum-haruman. Mayat diletakkan di atas kain kafan yang terbentang, dipasang kapas di bagian dubur, kemaluan, telinga, hidung, mulut, leher, dada, telapak tangan, dan kaki, sekurang-kurangnya pada rongga atau lubang. Dipasang sarung, baju, dan mukena bagi perempuan. Dan jenazah dibalut dengan cara pertemukan pinggir kain pembalut lalu digulung ke depan
ke depan kita dengan cara silang, satu yang arahnya ke sini dan satu arahnya ke sini. Nah, baca doa memasang kain kafan, yaitu syahadat selengkapnya. Laki-laki menggunakan hu, perempuan menggunakan ha. Setelah itu, ketika dia telah terpasang, diletakkan ke atas keranda atau usungan yang sudah disiapkan di alas dengan kasur atau tikar dengan ditutup dengan kain yang biasa digunakan yang bertuliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira mengikatnya atau membungkusnya seperti ini. Dan kira-kira bentuknya seperti ini. Ketika memasang tali tadi, kita membaca doa yaitu syahadat selengkapnya. Jika laki-laki memakai hu dan perempuan memakai ha. Allahumma atau alhu atau ha minat tawabin dan seterusnya. Diletakkan ke atas keranda atau usungan yang sudah disiapkan di alas dengan kasur atau tikar dan ditutup dengan kain yang biasa digunakan bertuliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan cara membungkus jenazahnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita masuk dalam menyolatkan jenazah. Letakkan mayat di arah kiblat dengan kepala bagian kanan imam. Nah, posisi imam berdiri ditentang kepala untuk mayat laki-laki dan di pinggang untuk mayat perempuan. Imam menyuruh makmum bersaf 3 saf. Nah, kemudian berniat. Niat untuk menyolatkan jenazah. Usolli ala hazal maiti arba'a takbirati fardu kifayati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrin nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqihi minal khataya kama yunaqqa saubul abyadu midat danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha naqiha fis sata qabri wa azaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.